Jokowi harus mengambil tindakan yang tegas. Jokowi harus benar-benar, bukan Jokowi, saya lihat tuh sekarang ini para mu'alaf, begitu jadi mu'alaf itu jadi penipu, jadi pembohong. Dia bully apa saja, menghina apa saja. Sekarang mereka mau menghina pribadi Saifuddin Ibrahim. Gak apa-apa kamu hina pribadi, jelek-jelekin saya yang tidak benar sesuai dengan fakta. Tidak benar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana curhatan ya, curhatan si Udin ya, si Sapi Udin, dia bercurhat sama layar katanya ya, sama pengacara ya, tentang bagaimana apa yang dia rasakan ya, apa yang dia alami katanya gitu. Jadi celotehan Saifuddin Ibrahim bikin kita terpinggal-pinggal nih kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Sidang ketidakadilan di Indonesia karena orang yang mengajukan suaka politik di sini memerlukan kesaksian saya, dan saya sudah memberikan jawaban-jawaban kepada pengacara klien saya bahwa memang di Indonesia ini negara yang tidak adil dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, dan bangsa Indonesia lebih mementingkan urusan mayoritas daripada minoritas. Saya bilang bahwa orang-orang Kristen itu susah hidup di Indonesia karena untuk merayakan hari Natal saja orang Kristen diusir dan dilarang oleh kiai, oleh ustadz. Saya sebagai buronan umat Islam, saya tidak pernah takut untuk membicarakan karena sekali hidup sekali mati. Kemudian juga saya bilang kepada lawyer bahwa saya sekarang jadi pendeta, sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya sekarang yang dipersekusi, saya sekarang yang dibully, dihina dan diejek. Jokowi harus mengambil tindakan yang tegas. Jokowi harus benar-benar, bukan Jokowi, saya lihat tuh sekarang ini para mu'alaf, begitu jadi mu'alaf itu jadi penipu, jadi pembohong. Dia bully apa saja, menghina apa saja. Sekarang mereka mau menghina pribadi Saifuddin Ibrahim. Gak apa-apa kamu hina pribadi, jelek-jelekin saya yang tidak benar sesuai dengan fakta. Tidak benar ya. Muka saya dijelek-jelekin, diedit sedemikian rupa sama channel-channel drone itu, sudrun itu. Kemudian juga saya bilang kepada lawyer bahwa orang Kristen itu tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa jadi tentara, jadi polisi. Ya, itu yang saya sampaikan kepada lawyer.
Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Ya biarinlah. Saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Ya biarinlah. Dan terserah saya. Bau kek. Itu kan urusan saya. Yang penting jangan kamu yang bau. Itu. Kenapa sih ribut masalah itu? Ya tapi sekali lagi saudara-saudara, saya ini sumber keributan mereka. Itu namanya gila dan bego. Hidup di negara Indonesia, tidak ada keinginan saya untuk menjelek-jelekkan negara kita. Apalagi urusan saya sekarang ini adalah sedang menjadi buronan, kata mereka. Kenapa jadi ini? Anda itu jadi buronan polisi. Saya bukan buronan polisi saja, saya buronan umat Islam sedunia. Dan mereka membenci, tidak suka dengan saya. Karena saya mengatakan kebenaran, saya berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keagamaan di Indonesia, masalah politik, masalah hukum, sampai sekarang tidak pernah berpihak kepada minoritas. Semua membingungkan dan membagongkan untuk merayakan Natal, baik di rumah juga di gereja. Kemudian juga saya bilang kepada lawyer bahwa saya masuk Kristen juga karena ingin membela orang Kristen. Saya sekarang jadi pendeta, sekarang saya jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Ya biarinlah. Jokowi harus mengambil tindakan yang tegas. Menteri-menterinya, bupati, sampai gubernur, kepala desa, itu juga harus mampu hidup toleransi dan damai. Few moments later. Kami yang bergabung dalam wadah Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa pemberitaan viral yang menyatakan Bupati Lebak Haja Iti Oktavia Jayabaya adalah bupati intoleran dan melarang perayaan Natal adalah tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kami mengenal Bupati Lebak karena beliau sering bersilaturahmi, berkomunikasi dengan kami. Dan beliau kami kenal sebagai bupati yang selalu memberi kesempatan yang sama kepada semua agama dan jauh dari kata intoleran. Selama menjabat, beliau selalu hadir dalam perayaan Natal bersama di Lebak, juga di kegiatan-kegiatan lainnya. Dan khususnya perayaan Natal bersama umat Kristiani se-Kabupaten Lebak tahun 2022 yang dilaksanakan 27 Desember nanti, Ibu Bupati ini sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir jauh sebelum munculnya berita viral tersebut. Artinya, di perayaan saja beliau hadir, bagaimana bisa dituduh intoleran dan melarang perayaan Natal? Prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu. Orang Kristen itu sudrun semua. Koplak, sudah sudrun, koplak otaknya. Orang Kristen itu semua membingungkan dan membagongkan. Soheh. Iya. Demikian tadi Kamas ini ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim curhat-curhat dan perihal masalah toleransi, yang mengatakan para mualaf itu pembohong, padahal dia sendiri yang bohong, ya kan? Kalau apa katanya membuli itu karena dia yang suruh, ya kan? Nah, kan Saifuddin sendiri yang menyuruh, silahkan saja mau apa tidak tersinggung, gitu ya. Mau dihina, mau diejek, tidak apa-apa, kan dia sudah mati ya, seperti Yesus tersalib, sudah disalib, jadi tidak perlu
marah gitu ya, tidak perlu tersinggung. Nah, tapi apa? Kenapa dia tersinggung? Kenapa dia marah? Kenapa dia ngadu sama pengacara konon katanya, ya kan? Jadi inilah kontradiksi ya. Si Udin ngomong pagi kentang, sore tempe ini ya si Udin ya. Kalau ngomong tuh tidak dapat dipercaya orang-orang seperti si Udin ini, karena memang apa yang disampaikannya tuh semuanya bohong, yang disampaikannya semuanya dusta. Selain dari fitnah-fitnah tidak ada ya. Tidak ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan yang keluar dari lisan si Udin ini ya. Tidak ada. Kenapa? Karena memang si Saifuddin Ibrahim ini tujuannya ya itu tadi, mencari muka, angkat telur ya, seolah-olah menjadi biar nampak seperti menjadi pahlawan di dalam Kristen, supaya ngalir donasi ya, supaya ngalir pundi-pundi rupiahnya agar dia dapat bersenang-senang kan begitu. Nah, dulu dia berjudi-judi ya, judinya itu apa tuh, di apa namanya ya, lupa saya, tapi yang jelas donasi si KC dilarikan untuk berjudi ya kan. Terus dia memanfaatkan si KC ya untuk menggalang dana, dan dananya itu pun dia telan sendiri, dia tilap sendiri. Itu kok dia masih apa, dia yang zalim, dia yang jahat, dia yang pencuri, dia yang penipu ya, dia yang pendusta lah, malah orang lain pula yang dituduhnya kan. Inilah kelakuan si Udin. Tapi ya seperti Udin kata ya, untuk jadikan lucu-lucuan saja. Jadi seperti si Udin ini tidak perlu kita tanggapi dengan serius, tidak perlu kita tanggapi dengan menggebu-gebu, tidak perlu ya. Kita tanggapi saja dengan ketawa ketiwi, karena memang apa yang harus kita lakukan untuk menertawakan untuk membuat badut itu bahagia ya, dengan cara kita harus menertawakannya gitu. Menertawakan badut itu ya harus supaya badut itu senang gitu ya, karena badut itu senang apabila penontonnya ini tertawa tertiwi gitu ya. Nah, itu badutnya akan semakin senang. Nah, jadi tugas kita untuk menyenangkan badut itu cukup dengan tertawa tertiwi, supaya badut itu puas, supaya badut itu senang kan begitu. Karena memang Saifuddin Ibrahim ini badut gitu ya. Dikata badut gereja tidak juga, karena memang dia tidak punya gereja. Jadi apa yang bisa di kantor dari si Udin ini ya hanya dengan ditertawakan saja ya, jadikan lucu-lucuan, tidak usah ditanggapi serius gitu. Jadi tidak perlu diseriusi gitu ya. Kalau saya buat video itu hanya untuk lelucon saja, tidak perlu ditanggapi dengan serius gitu. Kalau kita tanggapi dengan serius ya kita aja yang dongkol, karena apa? Dia berkata-kata hanya fitnah dan tidak ilmiah kan gitu. Oke, demikian saja muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ilmi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب